Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep dasar manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan Islam, apa sih konsep dasarnya? Mari kita simak video terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas konsep dasar manajemen kepemimpinan lembaga pendidikan Islam. Pendidikan adalah fondasi yang sangat penting bagi masyarakat Islam. Pendidikan membentuk pikiran, membangun karakter, dan mewariskan ilmu pengetahuan dari generasi ke generasi. Inti dari upaya mulia ini terletak peran penting dari kepemimpinan. Para pemimpin dalam pendidikan Islam memiliki tanggung jawab yang begitu besar. Mereka dipercaya untuk mendidik generasi mendatang yang akan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, serta berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia. Kepemimpinan yang efektif dalam pendidikan Islam bukan hanya tentang manajemen atau administrasi. Ini tentang menginspirasi hati, membangkitkan pikiran, dan membimbing individu menuju jalan, pengetahuan, dan kebenaran. Para pemimpin di bidang ini diamanahkan dengan tugas suci untuk mengembangkan potensi setiap siswa dan menumbuhkan dalam diri mereka kecintaan yang mendalam terhadap belajar, terhadap Islam, dan terhadap kemanusiaan. Dampak dari kepemimpinan semacam itu melampaui ruang kelas. Ini membentuk keluarga, masyarakat, dan pada akhirnya seluruh umat. Ketika lembaga pendidikan dipimpin dengan kebijaksanaan, kasih sayang, dan komitmen yang teguh terhadap prinsip-prinsip Islam, mereka menjadi mercusuar cahaya, menerang jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Oleh karena itu, memahami prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif dalam pendidikan Islam adalah hal yang sangat penting. Pimpinan dalam konteks Islam bukanlah posisi istimewa atau kekuasaan, akan tetapi tanggung jawab yang besar, sebuah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain melayani orang lain, membimbing mereka menuju kebenaran dan kebermanfaatan, maka akan menjadi contoh yang patut untuk diikuti mereka. Dalam lingkungan pendidikan Islam, kepemimpinan lebih dari sekedar mentransfer ilmu pengetahuan. Ini tentang mewujudkan nilai-nilai Islam, menunjukkan karakter yang patut dicontoh, dan menginspirasi siswa untuk mengupayakan keunggulan dalam semua aspek kehidupan mereka. Seorang pemimpin sejati dalam pendidikan Islam bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga seorang mentor, pembimbing, dan teladan. Pemahaman kepemimpinan ini berakar pada ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam pendidikan Islam harus berlandaskan kuat dalam prinsip-prinsip Islam. Itu harus dicirikan oleh keadilan, kasih sayang, dan kerendahan hati, serta kepedulian yang tulus terhadap kesejahteraan siswa. Pendekatan ini memastikan bahwa pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan karakter moral yang kuat dan komitmen yang mendalam terhadap nilai-nilai Islam. Tradisi Islam menawarkan beragam model kepemimpinan, masing-masing menekankan aspek yang berbeda, namun saling terkait dari kepemimpinan yang efektif. Memahami model-model ini dapat memberikan wawasan berharga bagi para pendidik Islam kontemporer. Ada 3 poin penting model kepemimpinan dalam Islam untuk seorang pendidik, yaitu mencakup 3 aspek yang terdiri dari kepemimpinan transformasional, kepemimpinan yang melayani, dan kepemimpinan yang demokratis. Pertama, kepemimpinan transformasional, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berfokus pada menginspirasi dan memotivasi pengikut menuju visi bersama. Ini melibatkan pengartikulasian visi yang jelas dan menarik untuk pendidikan Islam, membangkitkan semangat dan komitmen baik pada pendidik maupun pada siswa. Kepemimpinan yang melayani, sebuah model yang berakar kuat dalam ajaran Nabi dan dicontohkan oleh para khalifah awal seperti Umar bin Khattab yang menekankan memimpin dengan melayani. Pemimpin yang melayani mengutamakan kebutuhan pengikut mereka. Dalam hal ini, siswa dan pendidik memberdayakan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Yang terakhir, kepemimpinan demokratis. Meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam teks-teks Islam, menemukan resonansi dalam praktek musyawarah,
Pendekatan ini menekankan inklusivitas, komunikasi terbuka, dan pengambilan keputusan bersama dalam lingkungan pendidikan.